Hai guys, selamat datang. Satu. Bentar. Aku tuh waktu. 1, 2, 3. Hai guys, selamat siang. Selamat datang di podcast Keluarga Tanpa Kartu Keluarga. Aku Monik yang akan membawa podcast pada siang kali ini. So, hari ini kita akan mengobrol seputar prokrastinasi yang mana nggak asing dalam kehidupan kita atau tidak asing dalam kehidupan mahasiswa di semester 3. Nah, pada kali ini aku membawa 2 narasumber, yaitu rekan-rekan saya sendiri. Mungkin bisa perkenalan pada saudara di kanan saya. Halo guys, nama aku Galuh Nabila Salma. Dan sebelah kiri saya. Halo guys, aku Salfitri Utami. Oke, jadi gimana teman-teman keadaannya? Kalau aku akhir-akhir ini jujur pusing ya Mbak, karena kan sebagai mahasiswa semester 3 tugas-tugas tuh udah banyak. Belum lagi praktikum, laporan akhir itu kan banyak-banyak tugas project kelompok, terus ada project yang individu. Nah, itu kan belum juga nyusun laporan akhir, laporan apa ya itu. Nah, itulah, belum juga UAS, terus ya pusing sih Mbak, karena tugas tuh menumpuk, nggak tahu mau mulai dari mana. Berarti lagi hektik ya Mbak buat sekarang. Wah, aku benar-benar apresiasi banget ya buat kamu di tengah hektik kamu menjadi mahasiswa semester 3 tetap bisa datang nih di podcast aku. Nah, coba kita beralih ke rekan saya yang ada di kiri, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Saya Salfitri Utami. Jadi saya akhir-akhir ini lagi hektik ya, karena banyak praktikum kan. Jadi kita cari anak tuh agak susah. Jadi udah kesana kesini nggak dapet anak, agak hektik banget, pusing dan mikir kayak dapet gak ya anak gitu. Oh, jadi sama-sama lagi hektik Ya, ya untuk sama mahasiswa sih. semester 3 ya. Wah, aku apresiasi banget kalian. Relate banget. Aku juga kemarin sempat ini sih Mbak, sempat bingung. Waduh, anak kecil nyarinya di mana Iya, susah ini? banget. Apalagi harus dibawa ke kampus itu Mbak. Aduh. Terima kasih ya teman-teman. Oke, jadi kali ini kita akan membahas seputar prokrastinasi. Nah, kebetulan narasumber saya ini yang nantinya akan menjelaskan apa sih itu prokrastinasi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan kali ini, mungkin kita bisa ingat-ingat terlebih dahulu apa sih kebiasaan yang kita lakukan pada saat kita misalnya dalam perkuliahan seperti urusan rumah, yaitu pernah nggak sih kalian menunda-nunda? Nah, sekarang itu kan kita sebagai mahasiswa ya, apalagi rekan-rekan di sebelah saya itu semester 3 ya. Nah, pasti punya banyak kegiatan seperti praktikum, terus ada kelas setiap hari pasti full dan ngerjain tugas, belajar juga, apalagi ada yang mengikuti organisasi ataupun kepanitiaan, belum seperti masak, nyuci. Nah, pernah nggak sih kalian itu merasa atau menunda-nunda kegiatan atau tugas-tugas kalian dalam sehari-harinya? Mungkin bisa dijawab teman-teman? Kalau aku sih tentunya pasti ya Mbak, sering banget malahan menunda-nunda tugas tuh. Karena aku ngerasa tuh kayak saking banyaknya tugas kan, apalagi ada tugas yang susah itu. Nah, karena saking banyaknya tugas dan aku ngerasa susah gitu, jadinya ya nanti dulu, nunggu temen yang lain juga belum ngerjain gitu. Kalau Mbak sendiri tuh Kalau gimana? aku sih mikirnya ya karena deadline-nya masih lama, jadi ngerjainnya tuh masih bisa besok-besok atau nanti-nanti gitu. Jadinya tuh, tapi akhirnya sih kelabakan sendiri ya karena tugasnya belum selesai. Iya. Karena mepet gitu ngerjainnya. Tapi kita tetap ngumpulinnya bisa tepat waktu. Iya. Walaupun mepet gitu ya Mbak Iya, ya. mepet 5 menit sebelum deadline gitu. Pernah juga Sehari-hari 1 ya. menit sebelum deadline. Nah, oke, tapi kalian tahu nggak sih kalian itu menunda-nunda itu kenapa sih bisa sampai terjadi gitu? Kalau itu sih namanya prokrastinasi ya. Itu tuh kayak gimana seseorang tuh cenderung untuk menunda pekerjaan, tugas atau kegiatan mereka gitu. Oh gitu. Kira-kira kalian tahu nggak sih contoh-contohnya itu seperti apa? Ya intinya sih menunda-nunda pekerjaan gitu sih, kayak yang tadi kita jelasin kan Mbak. Padahal tuh sebenarnya kita bisa ngumpulin atau mengerjakannya lebih awal, tapi kita lebih memilih kayak misalkan scroll TikTok, sosmed, terus juga nonton film kayak gitu-gitu. Berarti itu sama aja kayak males dong. Beda dong. Kan kalau
prokrastinasi itu lebih ke kebiasaan menunda-nunda gitu. Tapi mereka tetap ada motivasi buat ngerjainnya. Sedangkan kalau malas itu kan benar-benar nggak mau dikerjain. Tapi ya menurut dari jurnal yang udah aku baca nih, itu tuh ada pengaruh yang ditimbulkan dari rasa malas ke perilaku prokrastinasi. Jadi tuh sehingga seseorang yang ngelakuin prokrastinasi itu ditimbulkan dari masalah internal ataupun eksternalnya gitu. Nah iya, menurut pendapat aku pribadi ya, kalau rasa malas itu biasanya juga disebabkan bisa jadi kurangnya motivasi gitu dari lingkungan sekitar. Misal teman-temannya juga malas, dia ikut-ikut. Nah selain itu juga kayak orang tuh kan eh, lebih mengalihkan suatu kegiatan yang menyenangkan gitu. Kayak ya tadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kayak orang tuh kenapa bisa males karena lebih milih buat nonton film, scroll sosmed daripada ngerjain tugas. Oh, berarti kalau masalah internal itu tuh berarti seperti perasaan, kebiasaan, terus kesehatan fisik kayak gitu ya. Terus kalau misalnya eksternal itu tuh kayak gimana sih menurut kalian tuh? Kalau masalah eksternal itu berasal dari lingkungan dia ya, kayak sekitaran dia. Misalkan lingkungannya kayak kurang kondusif, kayak di rumah misalkan rumahnya lagi rame atau dia punya adik yang ngegangguin ataupun Bisa. ya dia ke distract kayak main sosial media, TikTok, Instagram mungkin gitu. Berarti prokrastinasi itu nggak sesimpel cuma ada rasa rasa malas gitu ya? Benar. Nah, benar, iya. Biasanya orang yang prokrastinasi itu kayak pikirannya udah banyak yang dipikirin gitu. Kayak misalkan tugas belum dikerjain, tapi pikiran udah full. Nah, dia tuh bisa karena belum dikerjain tapi udah dipikirin itu bisa memunculkan biasanya stres, terus juga stres sendiri gitulah, cemas, takut. Nah, takut kayak ngerjainnya nggak maksimal lah, takut nilainya jelek lah gitu. Terus yang berakhir tuh kayak makin ditunda gitu Mbak, ya kan. Tapi nanti pas mepet deadline baru tuh nyesel, kayak kok nggak dari kemarin dikerjain, kok aku malah membuang-buang waktu buat hal yang nggak berguna gitu. Jadi sebenarnya ketika akan mepet deadline itulah kita akan ngerasa panik sendiri gitu ya Mbak ya? Iya, kita nyeselnya tuh biasanya di akhir. Ya, Betul. karena kalau di awal pendaftaran. Iya. Iya sih, benar juga ya kata kalian. Nah, untuk siklus prokrastinasi itu tuh pasti akan secara terus-menerus ya. Nah, kira-kira menurut kalian tuh penyebab dari prokrastinasi itu apa kira-kira? Ya kalau menurut saya sih penyebabnya yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada dari faktor internal, ada juga dari faktor eksternal. Kalau faktor internal itu kan berarti dari dalam diri individu itu sendiri. Kayak contohnya tuh kurangnya motivasi, terus kendali terhadap diri sendiri, manajemen waktu yang buruk, terus juga ada skala prioritas. Nah, itu tuh penting ya, Mbak. Kita tuh tiap hari harus membuat skala prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa nanti-nanti gitu. Terus kalau faktor eksternal itu berarti kan dari luar individu itu, misalkan pola asuh orang tua, lingkungan pertemanan, atau mungkin juga kurangnya fasilitas yang menunjang sehingga individu bisa melakukan hal tersebut. Ternyata ini ilmu baru ya teman-teman, karena memang ternyata prokrastinasi itu tuh bisa berasal dari adanya pemicu seperti faktor eksternal ataupun internal sendiri ya teman-teman gitu. Nah, terus dari fenomena prokrastinasi ini kira-kira tuh bakalan berdampak nggak sih ke diri kita, mungkin untuk kedepannya juga sebagai kita yang mahasiswa di semester 3 ini. Mungkin dari mbak-mbak sekalian, menurut kalian gimana nih? Iya, itu bakal berdampak ke diri kita ya, karena itu tuh berdampak secara akademis maupun psikologis. Jadi pola hidup kita tuh jadi nggak sehat, karena itu akan meningkatkan tingkat stres gitu kan, terus kecemasan yang berlebihan, terus itu tuh bakal mendapatkan
hasil yang tidak maksimal karena kita kan ngerjainnya mepet ya. Jadi tuh kayak asal kumpul aja yang penting selesai deh. Terus kita seringkali ngebuat seseorang itu tuh melakukan hal curang kayak mencontek karena dia udah cemas kan kayak ih nggak selesai nih apa aku lihat punya temen aja ya gitu kan. Mungkin gitu sih. Bener sih, aku juga setuju. Karena kan kalau misalkan individu itu ngerjain mepet deadline, terus juga itu kan mereka lebih fokus ke yang penting selesai gitu kan, bukan fokus ke pengerjaannya ini bener apa enggak gitu. Nah itu yang bikin hasilnya itu nggak bisa maksimal. Terus juga akhirnya nanti kalau misalkan nilainya jelek atau kurang sesuai dengan yang diharapkan tuh malah nyalahin diri sendiri, padahal itu kesalahan mereka dari awal. Aku mau nambahin dikit nih ya, karena kita kan ngerjainnya mepet tuh. Jadi mau nggak mau kita pasti akan begadang dan kalau begadang tuh biasanya minum kopi kan biar nggak ngantuk. Karena kita keseringan minum kopi dan begadang itu bakal jadi sebuah kebiasaan. Yang mana kebiasaan itu kalau terus-menerus dilakuin, entar tuh tidurnya nggak teratur kan. Jadi Iya. pas bangun tuh badan tuh nggak seger. Jadi ngejalanin hari tuh kayak mudah capek, nggak mood. Bener banget sih guys, hal ini tuh justru membuat kita itu lebih sadar kalau prokrastinasi ini itu bukan hal yang sepele. Karena kalau misalnya kita biarkan secara terus-menerus, itu efeknya bisa membuat jangka panjang atau dampaknya itu bukan hanya untuk di akademik, tapi untuk di kesehatan mental kita sendiri. Nah, terus kira-kira dari dua narasumber saya, ada tips and triknya nggak untuk memutus kebiasaan dari prokrastinasi ini sendiri? Pastinya ada dong ya Mbak. Yang paling utama itu menurut saya niat dulu sih, niat dari dalam diri itu gimana. Kalau dari diri sendiri tuh masih belum ada kesiapan, itu kan kebiasaan itu nggak bisa dihentikan gitu aja gitu kan, harus ada niat dulu baru bisa dipraktekin. Yang Gitu gak kalah sih. penting tuh individu tuh harus mengontrol diri ya, terus dia punya efikasi diri yang mana itu tuh bakal menurunkan perilaku prokrastinasi itu tadi. Jadi apabila individu itu punya efikasi diri yang tinggi, maka tugas dan kegiatan yang diberikan itu bakalan maksimal gitu. Jadi gitu ya. Nah, berarti kalau kontrol diri itu berarti yang mampu mengatur dirinya untuk melakukan sesuatu hal ya, gitu ya Kak. Nah, cuman apakah tindakan kita itu tahu bahwa harus ada yang kita utamakan atau kita prioritaskan tindakan itu? Menurut Kakak gimana? Ya betul, kalau individu itu mampu untuk mengontrol dirinya, dia tuh bisa fokus dan percaya diri terhadap kemampuan yang dia miliki gitu. Oke, teman-teman, aku di sini punya cara yang efektif bisa kalian terapin nih. Namanya itu ada teknik Pomodoro. Nah, Mbak di sini ada yang tahu nggak apa itu teknik Pomodoro? Mungkin baru dengar tapi kurang tahu ya, Pomodoro itu apa sih? Mbak sendiri pernah dengar Iya, nggak? pernah dengar tapi belum tahu gitu. Terus nerapinnya gimana gitu. Oh, penasaran juga kan Ya. gimana nerapinnya? Nah, jadi teman-teman, teknik Pomodoro itu teknik manajemen waktu. Jadi kita tuh kayak 25 menit belajar mengerjakan tugas, terus 5 menitnya lagi buat istirahat. Jadi tuh tiap 5 menit sekali, bukan 5 menit sekali ya, tiap 25 menit sekali tuh istirahat dulu, terus nanti bisa dilanjut lagi. Nah, tujuannya ini tuh lebih untuk melatih fokus aja sih Mbak, melatih fokus, terus juga multitasking, juga mendorong buat memotivasi biar tugas itu bisa terselesaikan dengan efektif. Itu sih kalau Mungkin dari aku. kita tuh juga harus peka nggak sih terhadap lingkungan sekitar kita biar Bisa kita juga. tuh tahu apakah lingkungan kita tuh mendukung atau tidak gitu. Bener sih, Pomodoro itu tuh menurut aku bagus sekali ya teman-teman. Terus juga kalau aku sih lebih prefer untuk belajar di kafe karena kan kalau kita belajar di kafe itu punya suasana yang menurut aku lebih mendorong kita untuk mengerjakan suatu tugas ataupun kayak membuat kita lebih fokus karena kan kita melihat juga orang-orang sekitar yang fokus dan itu mendorong diri aku sendiri sih untuk melakukan hal yang sama. Jadi itu sih kalau caraku ya.
Tapi tambahan aja nih Mbak, kan nggak semua orang itu bisa ngerjain tugas itu. Kan kalau di kafe itu kan rame ya, nggak Betul, semua orang tuh betul. bisa ngerjain tugas tuh rame, berisik gitu kan. Ada juga yang emang perlu kayak menyendiri di kamar atau mungkin di perpus yang emang sunyi, nggak boleh berisik gitu. Jadi semua orang itu punya Iya, punya cara yang caranya berbeda-beda masing-masing, gitu ya Mbak iya. ya. Oh, yang penting dia itu ada suatu dorongan untuk menyelesaikan tugas tersebut, entah itu mungkin dengan cara belajar di kafe ataupun mungkin dengan dia diam sendiri, dengan sunyi itu ternyata berbeda-beda ya teman-teman ya. Oke guys, dari obrolan kita ya hari ini kita bisa simpulkan kalau prokrastinasi itu tuh bukan cuman menunda-nunda suatu pekerjaan atau tugas ya teman-teman, tapi ternyata tuh memang ada hal-hal lain yang memang berkaitan dengan stres atau tekanan yang kita hadapi ya teman-teman. Iya benar sekali sih Mbak. Tapi sebenarnya itu manusiawi sih Mbak. Karena ya tapi kita harus tetap sadar sih sama dampaknya, sama akibatnya kalau individu itu melakukan hal tersebut. Betul, betul. Jadi untuk kedepannya semoga kita lebih perhatian lagi sama waktu yang udah kita punya dan diri kita sendiri supaya tuh kayak kita nggak buang-buang waktu gitu. Setuju. Teman-teman terima kasih banyak, ini tuh bener-bener ilmu baru ya untuk kita dan juga tuh penjelasannya bener-bener mudah dipahami juga ya, dan akhirnya aku juga tahu apa sih itu prokrastinasi ya teman-teman. Nah sebelumnya aku mau banyak-banyak terima kasih kepada dua narasumber hebatku kali ini, ada Salma dan juga Selfie, dan Terima juga kasih teman-teman di juga. belakang layar Terima kasih. ada Salwa, Terima ada kasih sudah Nurani dan mengundang. juga ada Fatia. Terima kasih juga pada Mbak Moni. Mbak Moni sudah Iya. mengundang dan memberikan kesempatan waktunya. Terima kasih banyak teman-teman semua yang udah tampil kali ini dan juga membantu jalannya podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman di rumah yang memang sudah menonton podcast kali ini, podcast keluarga tanpa kartu keluarga. Terima kasih semua, jaga kesehatan dan tetap semangat. Thank you guys. Dadah.